Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang udah jadi perdebatan umat Islam selama, bayangin, lebih dari 14 abad. Tapi menariknya, kali ini pendekatannya beda banget. Kita nggak lagi bahas soal siapa yang punya teleskop paling canggih, tapi gimana masalah kalender ini diselesaikan pakai strategi sosiologi modern. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tiap tahun, menjelang Ramadan atau Lebaran, pasti ada aja kan momen di mana kita nungguin pengumuman pemerintah, terus ternyata besoknya ada yang puasa duluan. Udah berabad-abad, umat Islam sedunia tuh susah banget buat sepakat soal satu tanggal kalender yang sama. Terus, ini bikin kita balik lagi ke satu pertanyaan besar yang selalu bikin penasaran. Mengapa sih umat Islam sedunia sulit banget menyatukan tanggal? Nah, saking seriusnya masalah ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, sampai ngeluarin satu pernyataan yang benar-benar bikin merinding. Beliau bilang, ketidakmampuan kita buat bersatu dalam hal penanggalan ini tuh ibarat utang peradaban. Wow. Coba deh dipikirin bentar. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan hisab atau sekedar ngelihat bulan lagi, teman-teman. Ini literally utang sejarah. Sebuah utang peradaban yang harus banget kita bayar lunas sekarang juga. Oke, biar pembahasannya enak, ini dia peta jalan materi kita hari ini. Kita bakal mulai dari bahas apa itu utang peradaban, terus masuk ke konsep KHGT sebagai sebuah inovasi sosial, lihat 4 pilar difusinya, tahapan buat ngubah pola pikir, dan terakhir peran kunci dari generasi Z. Bagian pertama, utang peradaban umat Islam. Kita mulai dari akar masalahnya dulu ya. Jadi gini, perpecahan soal tanggal ini sebenarnya banyak dipicu sama ego keilmuan dan cara pandang yang terlalu lokal, alias cuma mikirin daerahnya sendiri aja. Makanya, buat ngelunasin utang sejarah yang tadi kita bahas, Muhammadiyah nawarin solusi kekinian yang namanya KHGT, atau Kalender Hijriah Global Tunggal. Intinya apa? Intinya adalah prinsip one day one date, atau satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jadi fokusnya digeser abis-abisan nih, dari yang tadinya ribut-ribut soal ngelihat bulan di kampung masing-masing, jadi punya visi besar buat nyatuin umat secara global. Keren banget kan? Nah, kita masuk ke poin kedua nih, KHGT sebagai inovasi sosial. Poin krusialnya, di sini tuh usulan kalender ini nggak cuma dilihat sebagai aturan fikih atau hukum agama yang kaku. Sama sekali nggak. Ini dibingkai sebagai inovasi sosial yang supermasif. Tapi tantangannya, gimana coba caranya bikin masyarakat luas yang udah puluhan tahun terbiasa sama sistem lama, mau nerima pergeseran kebudayaan ini? Nah, disinilah para peneliti pakai teori sosiologi yang lumayan legendaris, namanya teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Teori ini ngejelasin gimana sih ide atau produk baru tuh pelan-pelan bisa nyebar dan akhirnya diterima sama masyarakat. Kalau pakai kacamata teori tadi, Muhammadiyah di sini posisinya sebagai change agent atau agen perubahannya. Dan yang bikin salut, pendekatan mereka tuh kerasa modern banget. Bayangin aja, mereka lagi masarin kalender baru ini persis kayak perusahaan teknologi raksasa yang lagi rilis platform baru yang revolusioner. Masyarakat kan harus dibujuk pelan-pelan, dikasih tahu benefitnya apa, supaya mereka mau beralih ke sistem yang lebih tertata ini. Lanjut ke bagian ketiga, 4 pilar difusi inovasi. Kita bakal lihat gimana sih strategi komunikasinya dibangun dari awal. Biar ide sebesar ini bisa diterima, teori Rogers bilang butuh 4 elemen penting. Pertama, inovasinya itu sendiri. Nilai jual utamanya adalah penyatuan globalnya, bukan dibikin ribet sama hitungan astronominya. Kedua, saluran komunikasi. Pastinya butuh manfaatin media resmi, jaringan digital, sampai dialog publik yang terbuka. Ketiga, waktu. Nah, ini krusial. Ngerubah tradisi berabad-abad itu nggak bisa pakai sistem semalam jadi. Butuh kesabaran tingkat dewa. Dan yang keempat, sistem sosial. Harus pinter-pinter nih baca situasi publik yang super beragam. Yang bikin strategi ini makin menarik adalah gimana perbandingan cara komunikasi ke dalam dan keluar. Kalau di lingkaran internal atau istilahnya homofili, penerimanya pasti jauh lebih ngebut karena udah ada kesamaan identitas. Tapi begitu keluar ke masyarakat luas atau heterofili, tantangannya beda banget. Keragaman tradisi di luaran sana nuntut adanya diplomasi agama yang ekstra hati-hati dan obrolan publik yang benar-benar bebas dari kesan menggurui. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, tahapan mengubah pola pikir. Setelah petanya jelas, gimana dong cara nuntun psikologis orang-orang buat beneran nerima kalender ini di dunia nyata? Ada 5 langkah nih. Pertama, bangun kesadaran dulu soal utang peradaban kita. Kalau udah sadar, bakal muncul yang kedua, ketertarikan sama solusi barunya. Dari situ, masuk ke fase evaluasi buat mencerna logikanya. Lanjut ke fase percobaan untuk ngetes penerapannya. Sampai akhirnya nyampe di tahap kelima, yaitu adopsi atau penerimaan seutuhnya.
Selama proses evaluasi dan percobaan tadi, target utamanya adalah ngegeser pola pikir umat secara mulus dan pastinya penuh rasa hormat. Jadi, dari yang tadinya cuma localite atau mikir lokalan aja, pokoknya asalkan di tempat saya kelihatan ya udah, digeser jadi cosmopolite, alias punya wawasan global yang luas. Dan ingat ya, kuncinya adalah ngebangun kesepahaman, bukan ngerasa paling benar atau maksa-maksa pihak manapun. Akhirnya kita sampai di bagian kelima dan mungkin yang paling seru, peran kunci generasi Z. Di balik semua peta jalan sosiologi yang panjang lebar tadi, ada satu senjata rahasia. Siapa lagi kalau bukan generasi Z? Coba deh perhatiin karakteristik mereka. Gen Z ini kan lahir udah langsung pegang gadget ya, alias digital natives. Pola pikir mereka tuh praktis banget. Dibanding generasi sebelumnya, mereka jauh lebih suka struktur beragama yang logis, jelas, dan gak bertele-tele. Mereka juga didorong sama rasa penasaran yang tinggi, bukan fanatisme tradisi yang kaku. Nah, kombinasi inilah yang bikin Gen Z jadi kelompok yang paling siap buat nangkep dan nerima ide kalender global ini. Dan hebatnya lagi, Gen Z itu bukan tipe yang abis denger info terus diem aja. Enggak dong, mereka adalah para pendengung atau amplifier sejati. Lewat seberapa aktifnya mereka di media sosial, inovasi kalender ini bisa langsung dibawa melesat ke ruang publik digital tanpa batas. Merekalah kekuatan utama yang bakal ngeviralkan dan nyebarin konsep persatuan ini ke audiens sedunia, pakai cara yang gampang banget dicerna. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, ada satu pertanyaan menarik nih buat kita renungin bareng. Akankah strategi ini benar-benar ngebawa kita ke realitas satu tanggal untuk satu dunia? Perpaduan antara ilmu sosiologi, komunikasi modern, dan kekuatan digital generasi muda ini benar-benar sebuah ikhtiar yang luar biasa banget. Menurut kalian, apakah langkah ini akhirnya bisa ngelunasin utang peradaban kita yang udah belasan abad itu? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita berikutnya.